Tahukah kalian siapa sahabat terdekat Rasulullah yang menjadi khalifah pertama setelah beliau wafat? Yap, benar sekali, dia adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tapi, nama asli beliau sebenarnya bukan Abu Bakar loh. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Utsman ibnu Amir. Sebelum masuk Islam, namanya bahkan Abdul Ka'bah. Rasulullah lah yang kemudian mengganti namanya menjadi Abdullah, sebuah nama yang indah. Gelar Abu Bakar sendiri punya makna yang dalam. Abu artinya bapa dan Bakar artinya pagi-pagi atau yang terawal. Ini karena beliau adalah salah satu orang pertama dari kalangan dewasa yang memeluk Islam. Sedangkan gelar Ash-Shiddiq, yang artinya yang membenarkan, diberikan langsung oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Abu Bakar selalu percaya dan membenarkan setiap perkataan dan wahyu yang diterima Nabi, bahkan saat orang lain meragukannya, seperti pada peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan hidup Abu Bakar penuh dengan keteladanan. Sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang saudagar kaya raya yang terkenal jujur dan baik hati. Hebatnya, beliau tidak pernah menyentuh minuman keras, beliau tidak pernah menyembah berhala. Padahal saat itu hal tersebut sangat umum di kalangan masyarakat Quraisy. Sifatnya yang lemah lembut dan bijaksana membuatnya sangat dihormati. Ketika Rasulullah mulai berdakwah, Abu Bakar tidak ragu sedikit pun untuk beriman. Beliau bahkan rela mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Ingat kisah hijrah Rasulullah ke Madinah? Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang menemani beliau dalam perjalanan penuh bahaya itu. Bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kaum kafir Quraisy. Kesetiaan dan pengorbanannya benar-benar luar biasa. Setelah Rasulullah wafat, umat Islam sempat dilanda kebingungan. Siapa yang akan memimpin? Melalui proses musyawarah yang melibatkan kaum Ansyar dan Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar akhirnya terpilih menjadi khalifah pertama. Ini adalah momen penting yang menunjukkan kedewasaan umat Islam dalam berdemokrasi. Masa pemerintahan Abu Bakar, meskipun singkat, hanya sekitar 2 tahun, tapi penuh dengan pencapaian gemilang. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapinya adalah munculnya nabi-nabi palsu dan gerakan murtad setelah wafatnya Rasulullah. Dengan ketegasan dan kebijaksanaannya, Khalifah Abu Bakar berhasil memberantas semua pemberontakan ini dan menyatukan kembali umat Islam di bawah panji tauhid. Sumbangsih terbesar beliau yang kita rasakan sampai hari ini adalah pembukuan Al-Quran. Pada masa Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran tersebar di berbagai media seperti pelepah kurma, tulang, dan hafalan para sahabat. Setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Awalnya Abu Bakar ragu, namun akhirnya beliau setuju. Proyek besar ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit, dan hasilnya adalah mushaf Al-Quran yang menjadi pedoman kita hingga kini. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun karena sakit, usia yang sama dengan Rasulullah saat wafat. Sebelum meninggal, dengan pandangan jauh ke depan, beliau berwasiat dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk memastikan kepemimpinan umat Islam terus berjalan dengan baik. Kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah cerminan dari keimanan yang kokoh, kesetiaan tanpa batas, dan kepemimpinan yang bijaksana. Semoga kita bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.